Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat Islam tidak akan pernah kekurangan untuk mencari sumber tokoh yang dapat dijadikan suri tauladan. Sirah perjalanan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan utama dan juga para sahabatnya menjadi bekal penting umat Islam dalam mengarungi kehidupan dunia. Posisi sahabat terhadap Nabi tak ubahnya seperti prajurit siap siaga selalu menunggu-nunggu titah dari pimpinannya. Namun, mereka sebagaimana manusia umumnya memiliki watak dan perilaku yang beragam. Salah satu yang dapat ditemukan dari sifat sahabat ialah kemauan keras mereka dalam menjalankan titah yang ada, sehingga di antara mereka ada yang sampai berlebihan hingga ditegur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Utsman bin Maz'un, ia seorang sahabat dari kalangan muhajirin yang memiliki nama lengkap Utsman bin Maz'un bin Hubaib bin Wahab bin Huzafah bin Jumah bin Amr bin Husyaish bin Ka'ab al-Jumahi. Ia memiliki kunyah Abu Saib. Az-Zahabi dalam kitabnya menyebut Utsman bin Maz'un sebagai bagian dari pimpinan muhajirin, termasuk wali Allah dan termasuk orang yang mendapatkan kebahagiaan karena disalati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika wafat. Ia termasuk pembesar muhajirin, bagian kekasih Allah, yang bertakwa, termasuk sahabat yang berbahagia dengan kewafatannya pada masa kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga beliau mensalatinya. Ia adalah orang pertama yang dikuburkan di Baqi Az-Zabi. Syiaru Alamin Nubala, Al-Kisah, Utsman bin Maz'un terlihat berlebihan dalam beribadah. Ia bahkan sampai pernah meminta izin kepada Nabi untuk menceraikan istrinya dan fokus beribadah. Utsman berkata, meminta izin kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jika engkau mengizinkan, aku akan mentalak Haulah. Aku akan menjadi rahib, tidak menikah. Aku akan mengosongkan diriku, mengharamkan daging, tidak tidur di malam hari, untuk beribadah, dan tidak makan di siang hari, berpuasa, selamanya. Alih-alih setuju dan mengapresiasinya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam malah menegur Utsman dan menjelaskan bahwa apa yang dilakukannya bukan termasuk bagian dari sunnahnya dan bukan bagian dari Islam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, termasuk sunnahku adalah menikah, tidak ada kerahiban, dengan tidak menikah, di dalam Islam. Kerahiban di dalam umatku ialah berjihad di jalan Allah, pengosongan umatku dengan berpuasa. Janganlah kalian mengharamkan hal-hal baik yang telah Allah halalkan untuk kalian. Di antara sunnahku ialah tidur, bangun, berbuka dan berpuasa. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku tidak termasuk bagian kaumku. Al-Qurtubi, halaman 87. Hikmah kisah. Dalam kisah di atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pelajaran kepada umat Islam untuk selalu bersikap moderat dalam segala hal, termasuk dalam beribadah. Sebab segala hal yang dilakukan secara berlebihan akan berakibat buruk pada akhirnya. Hal tersebut sebagaimana diriwayatkan Al-Bukhari bahwa Salman Al-Farisi pernah menasehati Abu Darda yang kemudian ditetapkan sunnah takririyah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh bagi Tuhanmu terhadap dirimu memiliki hak, bagi dirimu atas dirimu juga terdapat hak, bagi keluargamu terhadap dirimu terdapat hak. Maka berilah setiap yang memiliki hak sesuai porsinya. Ia kemudian mendatangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyebutkan masalah ini kepada Nabi. Nabi bersabda, Salman benar. Hadis riwayat Al-Bukhari. Selain Utsman, sahabat ini juga mendapat teguran. Rasulullah mendapat laporan tentang sikap Abdullah bin Amr yang berlebihan dalam melaksanakan ibadah. Rutinitas yang dilakukannya setiap hari selalu saja sama, yakni jika ia tidak keluar untuk berjihad, hari-harinya dipenuhi oleh aktivitas ibadah. Mulai terbitnya fajar hingga tiba fajar berikutnya, Abdullah senantiasa menjalankan ibadah. Abdullah bin Amr memang telah bertekad untuk itu. Secara terus-menerus ia akan berpuasa, salat, dan membaca Al-Quran. La pun memilih hidup seperti rahib dengan tidak memedulikan istrinya. Rasulullah pun menasihatinya, sesungguhnya, engkau tidak akan mampu melakukan hal tersebut. Untuk itu, berpuasa dan berbukalah. Bangun dan tidurlah. Berpuasalah engkau 3 hari dalam setiap bulannya karena satu kebaikan akan dibalas 10 kali lipat dan itu seperti puasa sepanjang tahun. Abdullah menjawab, aku masih sanggup melakukan yang lebih daripada itu, ya Rasulullah. Maka, Rasulullah memintanya berpuasa 1 hari dan tidak berpuasa 2 hari. Aku masih sanggup melakukan yang lebih dari itu, ya Rasulullah, jawab Abdullah kembali. Maka, Rasulullah kembali berkata, berpuasalah 1 hari dan berbukalah 1 hari. Yang demikian itu adalah puasa Daud, puasa tersebut adalah puasa yang paling baik. Tapi, aku masih sanggup melakukan yang lebih banyak daripada itu, ya Rasulullah.
Abdullah masih bertahan. Sesungguhnya, tidak ada yang lebih baik daripada puasa tersebut, ucap Rasulullah. Abdullah terdiam mendengar penjelasan Rasulullah. Kemudian, Rasulullah kembali bertanya, benarkah engkau membaca Al-Quran sepanjang malam sampai tidak tidur? Abdullah mengiyakan. Sebaiknya engkau membaca Al-Quran sampai hatam selama 1 bulan. Kalau kamu bisa lebih cepat, hatam dalam 10 hari. Kalau bisa lebih cepat lagi, hatam dalam 3 hari. Abdullah diam terpekur. Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku puasa dan berbuka. Aku salat dan tidur. Aku menikahi perempuan. Ketahuilah, tubuhmu juga punya hak untuk istirahat. Maka, siapa yang tidak suka sunahku, tidak akan termasuk dalam golongan umatku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.